Bisa kembali lagi ke tempat ini. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Mumpung Januarinya belum lewat gitu kan. Dan juga kongsi facai tadi kata Pak itu ya, yang merayakan Imlek. Puji Tuhan. Kita sering dengar hari-hari ini, seperti tadi pujian, kuat di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Ya, kita datang mungkin dengan beberapa masalah, dan kita mendeklarasikan kita pulang dalam kebebasan. Amin. Tapi saya mau bawa kita semua, jangan hanya kita mendengarkan atau sekedar menjadi semangat saja soal kita pulang dapat berkat. Tapi saya mau kita punya dasar yang kuat. Kita punya dasar, kenapa saya sampai bisa percaya? Kenapa saya sampai yakin bahwa kalau saya datang, saya pulang dalam keadaan yang berbeda? Mengapa saya boleh mengandalkan Tuhan Yesus? Saya coba pagi hari ini mau bawa suatu tema yang berjudul, siapa saya di dalam Kristus? Saya pikir kita semua sudah sering dengar ya, di tempat ini, di mimbar seperti ini, di gereja kita yang seperti ini. Siapa identitas saya di dalam Kristus? Saya percaya kita semua sudah sering dengar. Ya, saya coba, kita buka yuk Yohanes 3 ayat 16. Udah sering dengar kan? Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangin ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini, atas Anda dan saya. Bukti besar kasih Tuhan itu dinyatakan di kalimat kedua. Sehingga untuk menyatakan besar kasih cintanya buat Anda dan saya, sehingga Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal. Ada amin? Ada nggak kita mau mengaruniakan anak yang kita tunggal untuk orang lain? Bukan belum tentu lagi Pak ya. Mungkin tidak akan pernah. Tapi ini anaknya yang tunggal itu loh. Anaknya yang sangat dia kasihi itu loh. Anaknya yang semata wayang itu loh. Tadi pagi saya masuk, saya lihat ibu gendong anak umur berapa bulan itu? 4 bulan. Saya bilang, anak siapa? Oh, saya bukan mamanya, katanya berapa bulan katanya gitu. Itu lagi sayang-sayangnya itu sama anaknya itu pasti. Ya, lagi tidur tengah malam anaknya, kalau bisa nggak nangis, kenapa dia ngoek? Kurang minum, kasih minum. Kurang nyaman, kasih nyaman. Ada nyamuk, nyamuknya kalau perlu ditepuk 10 kali. Betul Bu? Itu anaknya yang mungkin bukan tunggal. Mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga. Ini anaknya yang tunggal. Itu dia kasih. Ya, karena anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Sudah sering kita dengarkan ayat ini, Yohanes 3:16. Tapi kita coba selami lebih dalam. Itu anak yang tunggal loh. Bukti cinta dia. Bukti cinta Bapa sama kita. Bukan cuma sekadar Yesus yang cinta Anda. Tapi Bapa, Yesus, Roh Kudus mencintai Anda. Anaknya diberikan untuk berkorban buat Anda. Ada amin? Tapi belum komplit. Tambah satu ayat berikutnya. Yuk ayat 17. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Anda tahu nggak Tuhan datang tuh bukan ngeliat-ngeliat. Pak ini nih ibadah tiap pagi nih. Pagi setengah jam minimal. Renungan. Siang kalau dia kerja nyanyi-nyanyi terus pujian rohani. Kalau Pak Freddy kadang-kadang lupa. Misalnya ya, kalau sudah kerja nggak pernah nyanyi lagu rohani. Apa Tuhan lihat itu? Ya. Mau keriting, mau lurus rambutnya,
Mau putih, mau hitam kulitnya, mau pendek, mau tinggi, mau pria, mau wanita, mau kaya, punya rumah 1000, mau nggak punya rumah, ngontrak, setiap bulan pindah. Siapapun Anda, siapapun saya statusnya, Tuhan nggak pandang bulu. Ada amin. Dia datang bukan untuk menghakimi, untuk Bapak nggak pernah doa. Ini kalau doanya bolong-bolong. Ini kalau cuman ke gerejanya kalau cuman diingatin. Kalau nggak diingatin, bangunnya bisa bablas jam 12. Enggak, Tuhan nggak pusing dengan begituan. Tuhan mengasihi Anda sebagaimana Anda adanya. Ada amin. Tuhan mengasihi saya sebagaimana saya adanya. Dia nggak peduli. Saya masih ingat kisah bangsa Yahudi, bangsa yang keluar dari Mesir. Ingat tulah terakhir? Semua anak sulung di Mesir mati malam hari itu. Mulai dari anak Fir'aun sampai anak rakyat jelata yang sulung mati malam itu. Dan bukan hanya anak manusia, tapi semua hewan ternak yang sulung malam itu mati semua. Mungkin anak nyamuk yang sulung pun ikut mati itu. Mati semua. Tetapi yang rumahnya dikasih darah anak domba, nggak ada satupun yang mati. Ada amin. Mungkin ada yang ketar-ketir. Aduh, saya kan nggak pernah ke sinagoga, mereka sinagoga ya. Saya kan nggak pernah beribadah, saya kurang ajar sama orang tua. Mati nggak ya saya malam ini ya? Anak sulung saya mati nggak ya? Selama dia kumpul di dalam satu rumah yang ada darah anak dombanya, mereka selamat. Ada amin? Bahkan mungkin ada orang Mesir yang mulai percaya karena ngelihat 10 tulah, 9 tulah, ini tulah ke-10, anak orang Mesir pun yang takut, aku nebeng dong di rumahmu. Malam itu juga dia selamat. Ada amin? Karena darah anak domba itu, dia tidak pandang bulu, dia tidak lihat siapa yang ada di dalam rumah itu. Dia tidak peduli siapa yang ada di dalam rumah itu. Tapi, pokoknya ada darah anak domba, selamat. Hari-hari ini Anda dan saya ada di dalam darah Kristus. Amin. Tidak peduli siapapun Anda, selama ada dalam Kristus, Anda selamat. Ada amin. Tahu nggak, kita nih luar biasa. Saya coba buka yuk di Ibrani 7 ayat 27. Saya bukakan beberapa ayat ya, supaya Anda dan saya mengerti bahwa Kristus matinya dia di atas kayu salib itu sedang menggenapi, sedang menyempurnakan apa yang dilakukan, apa yang sudah diberitakan berulang-ulang di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu berulang-ulang. Jadi perjanjian lama itu menunjuk kepada perjanjian baru. Ibrani 7 ayat 27 ya. Dikatakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain. Jadi di Israel dulu mereka punya imam-imam besar, bukan imam-imam kecil, imam-imam besar. Imam-imam besar ini mewakili bangsa. Ya. Imam-imam besar ini mewakili bangsa Yahudi. Jadi imam-imam besar yang setiap hari, imam besar itu setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosa si imam besar itu sendiri. Lalu dia korbankan lagi untuk bangsa. Jadi kalau si imam besar ini mengorbankan korban untuk diri dia, kemudian dia bawa korban lagi untuk bangsa, dan dia, artinya begini, imam-imam besar itu setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sebelum masuk ruang Maha Kudus, mereka harus menyucikan diri, mengkarantina diri. Supaya apa? Supaya kalau dia masuk ke ruang Maha Kudus, kalau dia kurang kudus, dia akan mati di dalam. Jadi waktu imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, yang tirainya itu tebalnya katanya sekitar hampir semeter. Jadi waktu dia masuk, sebelum dia masuk, diangkat sedikit, ditiupin kemenyan, mur, dibakar biar ada asap masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mudah-mudahan bisa menutupin sedikit kalau dia kurang kudus gitu ya. Aroma pikiran orang Yahudi. Sehingga waktu si imam besar masuk, dikasih
kakinya kerencengan kayak bayi ya, biar tahu bayinya di mana gitu kan, dikasih kerencengan di kaki, dikasih tali keluar. Kenapa? Supaya kalau si imam besar masuk, kalau dia kurang kudus, dia mati, siapa yang mau tarik dia keluar? Tariklah pakai tali. Jadi dikasih kerenceng supaya apa? Supaya kalau si imam besarnya masih berdiri, masih bunyi tuh, kerenceng, masih hidup dia. Udah 10 menit, 15 menit nggak bunyi, ada mati. Tinggal ditarik keluar. Kalau dia mati, 1 tahun itu bangsa Yahudi akan mengalami bencana, panennya tidak sukses, kalau perang mereka kalah, kalau dagang mereka pun bangkrut. Ya. Tapi kalau dia korbankan dan dia terima, wah 1 tahun ke depan ini bangsa Yahudi ini akan banyak suksesnya. Jadi setiap hari si imam besar harus korbankan untuk dirinya sendiri supaya dirinya bersih dulu, baru dia korbankan untuk bangsa. Ya. Saya baca ya. Jadi tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya. Siapa yang melakukan? Yesus telah melakukannya 1 kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak berdosa. Yesus adalah korban yang sempurna. Sehingga tidak perlu berulang-ulang. Domba yang mereka persembahkan pada perjanjian lama itu harus diulang-ulang. Karena korbannya tidak sempurna. Tidak bisa menutup selama-lamanya. Hanya 1 tahun atau 1 hari. Kalau untuk imam besarnya. Besok hari dia mesti korban lagi. Besok hari dia mesti korban lagi. Besok lagi dia mesti korban lagi untuk diri dia sendiri. Tapi Anda dan saya hari-hari ini ada korban darah Yesus yang sudah dia persembahkan 1 kali untuk selama-lamanya. Saat dia bawa darahnya sendiri sebagai korban. Ada amin. Ibrani 10 ayat 14 menegaskan. Ya, Ibrani 10 ayat 14 menegaskan. Sebab oleh 1 korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saya ulangin. Sebab oleh 1 korban saja, yaitu siapa? Yesus. Karya sempurnanya di atas kayu salib. Ia telah menyempurnakan Anda dan saya untuk selama-lamanya yang ia kuduskan. Anda dan saya hari-hari ini orang kudus. Ada amin? Siapa di sini orang kudus? Ada nggak berani angkat tangannya orang? Nggak yakin saya orang kudus. Saya tadi pagi barusan ribut sama mertua. Saya tadi pagi barusan ribut sama suami. Saya tadi pagi barusan ngomel sama tetangga. Kok saya orang kudus? Itu kehidupan tinggal laku. Tapi status Anda di hadapan Tuhan, Anda adalah orang kudus. Ada amin? Kalau enggak, Anda nggak bisa bertemu muka dengan Tuhan. Imam besar yang tadi saya cerita masuk ke dalam itu, dia bisa bertemu dengan Allah, Yahweh, Yehova di dalam. Karena di dalam itu ada kandi 9 dian, kemudian ada bait Allah, ya. Hanya itu yang ada di dalam ruang Maha Kudus dan yang ternyata hadirat Tuhan yang di dalam. Dia bisa ketemu dengan muka. Kenapa? Karena dia jadi orang kudus. Anda dan saya hari-hari ini ada Yesus di dalam Anda dan saya. Anda dan saya adalah orang kudus. Ada amin. Oleh sebab itu kita bisa datang, kita bilang, ya Aba, Bapa. Betul? Siapa di sini orang kudus? Yakin nggak? Kita harus punya dasar yang kuat bahwa saya orang kudus. Ya boleh saja, saya sih masih, kalau yang masih kuliah, ya ujian saya masih nyontek-nyontek sih Pak. Saya kayaknya nggak kudus, itu urusan nyontek. Kita di sini cerita soal status Anda. Jadi Anda mesti ngerti status dosa dan status perbuatan dosa. Dosa, saya agak melenceng dikit. Dosa itu dalam katanya ada bentuk kata kerja dan kata benda. Kata kerja artinya sedang melakukan perbuatan dosa. Kalau dipakai sebagai kata kerja, dia sedang berbuat dosa. Tetapi dosa dalam arti kata benda artinya status. Kalau Anda orang berdosa, apapun perbuatan Anda, keluarnya itu selalu menjadi karena Anda orang berdosa. Kalau Anda orang berdosa, apapun yang Anda buat, sekalipun perbuatan baik, tetap dosa. Oleh sebab itu,
Perjanjian Lama ayatnya mengatakan, dosamu merah seperti benang kirmizi. Perbuatan baikmu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Anda tahu perkataan kain kotor di sana dipakai apa? Kita sering nggak ngerti, kita sering nggak banyak lihat. Perkataan kain kotor di sana itu adalah kain, kalau hari-hari ini pembalut wanita. Jadi perbuatan baik Anda seperti kain kotor, seperti pembalut yang kotor itu di hadapan Tuhan. Bisa bayangkan, kalau status Anda orang berdosa, perbuatan baik apapun tetap Anda orang berdosa. Jadi di sini kita bicara status. Di dalam Yesus tadi kita sudah disempurnakan, korban sudah dilakukan. Tadi saya cerita soal orang Mesir mungkin yang numpang di rumah orang Yahudi malam itu, sekalipun dia bukan orang Yahudi, ataupun orang Yahudi yang jahat sekalipun, selama dia ada darah anak domba, beres. Anda dan saya hari-hari ini mesti tahu. Anda dan saya harus punya pegang dasar yang kuat. Status Anda hari-hari ini sudah dibenarkan Tuhan. Status Anda hari-hari ini adalah orang benar dan orang kudus. Ada amin. Oleh sebab itu dengan perilaku itu nanti, kalau Anda orang benar, kalau Anda orang kudus, masa keluar berbuat hal-hal yang tidak benar atau berbuat hal-hal yang tidak kudus? Itu menjadi pertanyaan. Anda orang kudus apa bukan? Kalau orang kudus nggak berbuat begini nih. Ya, jadi sebaliknya itu. Nah, oke. Saya lanjut. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Lah, kalau sudah beres begitu, Pak. Kalau saya sudah dibenarin Tuhan, jadi saya boleh dong suka-suka. Ya, Roma 6 ayat 2 juga jemaatnya waktu itu nanyain Paulus begitu. Roma 6 ayat ke 1 sampai 2, ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat keduanya dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kalau kita benar mengakui, kita benar mengerti, kalau kita benar mengalami, saya orang benar, saya orang kudus. Apakah saya waktu keluar saya masih nipu-nipu orang? Apakah saya di luar gereja? Oh, di dalam gereja saya nggak nipu lah. Di dalam gereja saya mah jadi orang kudus, malaikat, suci. Keluar gereja, apakah saya masih menunjukkan perilaku yang seperti itu? Anda orang benar, Anda orang kudus. Pada saat itu waktu Paulus mengajarkan, orang sana juga nanya, oh kalau gitu, kalau saya udah selamat seperti itu, boleh dong saya suka-suka? Oh enggak, sekali-kali bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Saya coba menyelami ini dan saya dapat satu cerita. Mungkin bisa ditampilkan ceritanya di PDF saya tadi ada kasih ya. Cerita ini berjudul Push Up. Ada yang tahu push up? Gak ada yang tahu push up? Tahu ya? Bentuk olahraga yang pakai tangan push up ya. Jadi dia akan berdiri seperti menghadap ke lantai, tangannya yang naik turun itu push up. Push up gitu ya. Nah, jadi cerita ini saya bawakan untuk coba memberikan gambaran kepada kita semua. Sedikit saja analogi, tidak bisa menggambar keseluruhan pekerjaan Kristus buat kita. Cerita ini tidak bisa menceritakan 100% pekerjaan Kristus, tapi cerita ini minimal bisa membuka wawasan kita, bisa membuka pengertian kita akan analogi. Ya, jadi ini sekedar analogi aja. Bisa dibuka? Sabar ya. Nah, tapi saya sambil bacain aja biar kita seru ya. Push up ceritanya. Ada seorang profesor mata kuliah religi, kuliah agama gitu ya,
yang bernama Dr. Christiansen yang mengajar di sebuah perguruan tinggi kecil di bagian barat Amerika Serikat. Dr. Christiansen mengajar kekristenan di perguruan tinggi ini dan setiap siswa semester pertama wajib untuk mengikuti kelas ini. Sekalipun Dr. Christiansen berusaha keras menyampaikan intisari Injil kepada kelasnya, ia menemukan bahwa kebanyakan siswanya memandang materi yang diajarkan sebagai sesuatu kegiatan yang membosankan. Meskipun ia sudah berusaha sebaik mungkin, kebanyakan siswa menolak untuk menanggapi kekristenan secara serius. Ini kayaknya saya dulu banget gitu ya. Cerita ini saya dulu banget, saya nggak tahu Anda. Tahun ini, Dr. Christiansen mempunyai seorang siswa yang spesial, yang bernama Steve. Steve belajar dengan tujuan untuk melanjutkan studinya ke seminari, ke sekolah Alkitab. Dan mau masuk ke dalam pelayanan. Steve seorang yang populer, ia disukai banyak orang, dan seorang atlet yang memiliki fisik yang prima. Dan ia merupakan siswa yang terbaik di kelas profesor itu. Ya. Suatu hari, Dr. Christiansen meminta Steve untuk tidak langsung pulang setelah kuliah, karena ia mau berbicara kepadanya. Berapa push up yang bisa kamu lakukan? Steve menjawab, saya melakukan sekitar 200 setiap malam. 200 kali push up setiap malam si Steve. 200? Wah lumayan ya, lumayan itu Steve. Dr. Christiansen melanjutkan, apakah kamu dapat melakukan 300? Steve menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak pernah melakukan 300 sekaligus. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukannya? Tanya Dr. Christiansen. Oke, saya bisa coba, jawab Steve. Saya mempunyai suatu proyek di kelas. Dan saya memerlukan kamu untuk melakukan 10 push up setiap kali, tapi sebanyak 30 kali. Jadi totalnya 300. Dapatkah kamu melakukannya? Tanya sang profesor. Steve menjawab, baiklah. Saya pikir saya bisa, dia bilang. Oke, saya akan melakukannya. Dia bilang gitu ya. Dr. Christiansen berkata, bagus sekali. Saya memerlukan Anda untuk melakukannya Jumat ini. Dr. Christiansen menjelaskan kepada Steve apa yang ia rencanakan untuk kelas pada hari Jumat. Oke, lanjut. Pada hari Jumat, Steve datang awal ke kelas dan duduk di bagian depan kelas. Saat kelas mulai, sang profesor mengeluarkan 1 kotak besar donat. Bukan donat yang biasa, tapi donat yang besar dan yang punya krim di tengah-tengah. Setiap orang sangat bersemangat karena kelas ini merupakan kelas terakhir pada hari itu, Jumat, kelas terakhir gitu ya, weekend Sabtu gitu kan. Pada hari itu dan mereka bisa menikmati akhir pekan mereka setelah pesta di kelas Dr. Christiansen. Ada donat. Saya nggak tahu, kita di sini donat menarik sekali. Enggak. Saya waktu remaja, donat kegemaran saya juga. Wah, suka banget kalau donat gitu ya. Pakai kopi, pakai coklat gitu. Waduh, jadi lapar Pak ya. Oke, kita lanjut. Dr. Christiansen pergi ke baris pertama dan bertanya, Cynthia, apa kamu mau salah satu donat ini? Yang di atas meja di gidan. Cynthia menjawab, ya Dr. Christiansen. Ya, dia jawab. Dr. Christiansen lalu berpaling kepada Steve. Steve, apa kamu mau melakukan 10 push up ini agar Cynthia mendapatkan donatmu ini? Tentu saja. Steve lalu melompat ke lantai, cepat melakukan 10 kali push up. Top 10 kali. Lalu Steve kembali ke tempat duduknya. Dr. Christiansen meletakkan 1 donat di mejanya Cynthia. Ya, jadi Cynthia dapat donat 1. Dr. Christiansen lalu pergi ke siswa selanjutnya dan bertanya, Joe, apa kamu mau 1 donat? Joe berkata, ya Dr. Christiansen. Dia berkata, iya. Dr. Christiansen bertanya, Steve, maukah kamu melakukan 10 push up supaya Joe bisa mendapatkannya? Steve melakukan 10 push up dan Joe mendapatkan donatnya. Begitulah selanjutnya di baris yang pertama. Steve melakukan 10 push up untuk setiap orang sebelum mereka mendapatkan donat mereka di baris mendapatkan donat mereka. Di baris yang kedua, Dr. Christiansen berhadapan dengan Scott. Scott seorang pemain basket dan fisiknya juga sekuat Steve. Ia juga seorang yang sangat populer dan punya banyak teman. Saat profesor bertanya, Scott, apakah kamu mau donat?
Jawaban Scott adalah, baik, bisakah saya melakukan push up saya sendiri? Dia mau ambil donatnya, tapi saya push up sendiri boleh nggak? Gitu. Dr. Christensen berkata, tidak. Steve harus melakukannya. Lalu Scott berkata, kalau begitu saya tidak mau donatnya. Scott bilang dia nggak mau donat. Dr. Christensen mengangkat bahunya dan berpaling. Steve. Dia berpaling pada Steve dan meminta, Steve, apakah kamu mau melakukan 10 push up agar Scott bisa mendapatkan donat yang tidak dia kehendaki? Dengan ketaatan yang sempurna, Stephen mulai melakukan 10 push up. Scottnya berteriak, "Hei, saya sudah berkata, saya tidak menginginkannya." Dr. Christensen berkata, "Lihat di sini, ini kelas saya. Ya, ini ruangan kuliah saya ngajar, ya. Dan semuanya ini donat saya. Biarkan saja di atas meja jika kamu tidak menginginkannya." Ia lalu menempatkan 1 donat di atas meja Scott. Anda nggak mau, terserah. Yang penting Steve sudah push up 10 kali ini, taruh meja. Nggak mau, sudah, biarin. Oke? Di waktu ini Steve mulai melakukan push up dengan agak perlahan. Sudah 100 kali lebih gitu ya. Ia hanya duduk di lantai saja karena terlalu capek untuk kembali ke tempat duduknya. Ia mulai berkeringat. Dr. Christensen mulai di baris ketiga. Para siswa mulai merasa marah. Dr. Christensen bertanya kepada Jenny, "Jenny, apakah kamu menginginkan donat ini?" Dengan tegas Jenny menjawab, "Tidak." Lalu Dr. Christensen bertanya ke Steve, "Steve, maukah kamu melakukan 10 push up lagi agar Jenny bisa mendapatkan donat yang ia tidak mau?" Steve melakukan 10 push up. Dan Jenny mendapatkan 1 donat. Ruang sudah mulai dipenuhi oleh rasa tidak nyaman. Para siswa sudah mulai berkata, "Tidak." Dan semua donat dibiarkan di atas meja tanpa ada yang memakannya. Steve sudah kelelahan dan harus berusaha keras untuk tetap terus melakukan push up untuk setiap donat itu. Lantai tempatnya melakukan push up sudah dibasahi oleh keringatnya. Dan lengannya sudah mulai kemerahan. Dr. Christensen bertanya kepada Robert, seorang ateis yang paling lantang suaranya kalau berdebat di kelas. Apakah ia mau membantu untuk memastikan bahwa Steve tidak curang untuk tetap melakukan 10 push up untuk setiap 10 donat. Untuk setiap donat, karena dia sendiri sudah tidak sanggup untuk melihat Steve melakukan push up-nya. Steve udah gemetar, tangan merah, keringatan. Dr. Christensen sudah nggak sanggup melihat sendiri. Dia panggil, siapa? Robert, yang seorang ateis, tolong awasin Steve. Dia nggak boleh curang, kalau 10 ya 10, nggak boleh 9, nggak boleh 8, nggak boleh 9,5, tapi 10 ya 10. Tolong awasin, ya seorang ateis ini. Oke, Dr. Christensen sudah sampai ke baris keempat sekarang. Dan beberapa siswa dari kelas yang lain yang sudah bergabung di kelas itu dan mereka duduk di tangga. Saat profesor menghitung kembali ternyata ada 34 siswa. Tadinya kelasnya 30, ada yang masuk. Di kelas lain sudah selesai mereka masuk 34. Ia mulai khawatir, apakah Steve dapat melakukannya? Dr. Christensen melanjutkan dari satu siswa ke siswa selanjutnya sampai ke akhir baris. Dan Steve sudah mulai bergumul. Ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan push up-nya. Steve bertanya kepada Dr. Christensen, apakah hidung saya harus menyentuh lantai untuk setiap push up yang saya lakukan? Dr. Christensen berpikir sejenak dan berkata, semuanya itu push up kamu. Kamu yang pegang kendali. Kamu yang bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Dan Dr. Christensen melanjutkan ke siswa yang selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Jason, seorang siswa dari kelas lain, dengan santai mau masuk ke kelas. Dan sebelum ia melangkahi masuk ke seluruh kelas, sebelum dia melangkahi masuk, seluruh kelas berteriak serentak, Jangan masuk. Kamu berdiri di luar saja. Jason kaget, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Steve mengangkat kepalanya dan berkata, tidak, biarkan dia masuk. Profesor Christensen berkata, kamu sadar bahwa jika Jason masuk, kamu harus melakukan push up 10 kali lagi untuk dia. Steve berkata, iya, biarkan dia masuk. Berikan donat kepadanya. Dr. Christensen berkata, oke Steve, Jason, kamu mau donat? Jason yang baru masuk ke kelas dan tidak tahu apa-apa menjawab, iya tentu saja, berikan saya donat.
Steve melakukan 10 push up dengan sangat perlahan dan bersusah payah. Jason kebingungan, diberikan 1 donat. Dr. Christensen sudah selesai dengan baris keempat dan mulai ke tempat siswa-siswa dari kelas lain yang duduk di tangga. Tangan Steve sudah mulai gemetar. Ia harus bergumul untuk mengangkat dirinya melawan tarikan gravitasi. Di waktu ini keringatnya bercucuran dan tidak kedengaran apa-apa kecuali bunyi nafasnya yang kencang. Mata setiap orang di kelas itu mulai basah. 2 siswa terakhir adalah 2 siswa perempuan yang sangat populer, Linda dan Susan. Dr. Christensen pergi ke Linda. Linda, apakah kamu mau donat? Linda dengan sedih berkata, tidak, terima kasih. Profesor Christensen dengan perlahan bertanya, Steve, maukah kamu melakukan 10 push up supaya Linda bisa mendapatkan donat yang ia tidak mau? Dengan pergumulan yang berat, Steve dengan perlahan melakukan push up untuk Linda. Lalu Dr. Christensen berpaling kepada siswa yang terakhir. Susan, kamu mau donat ini? Susan dengan air mata yang berlinang di pipinya mulai menangis. Dr. Christensen, mengapa saya tidak boleh membantunya? Dr. Christensen dengan mata yang berkaca-kaca berkata, tidak, Steve harus melakukannya sendiri. Saya telah memberinya tugas itu dan ia bertanggung jawab untuk memastikan setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan donat itu. Tidak kira apakah mereka menginginkannya atau tidak. Hanya Steve seorang yang mempunyai nilai yang sempurna. Setiap orang yang telah gagal dalam ujian mereka dan mereka entah bolos ke kelas atau memberikan saya tugas yang di bawah standar. Steve memberitahu saya di latihan football saat seorang pemain berbuat salah, ia harus membuat push up. Saya memberitahu Steve bahwa tidak seorang pun dari kalian yang boleh datang ke pesta saya, melainkan ia membayar harga dengan melakukan push up bagi kalian. Steve dan saya telah membuat perjanjian demi kalian semua. Steve, maukah kamu membuat 10 push up supaya Susan bisa mendapatkan donat? Steve dengan perlahan melakukan 10 push up terakhirnya. Ia tahu, ia sudah menyelesaikan semua yang harus dia lakukan. Secara total, Steve melakukan 350 push up. Tangannya tidak tahan lagi dan dia jatuh tersungkur ke lantai. Dr. Christensen lalu berpaling ke kelas dan berkata, dan demikianlah, Juru Selamat kita, Yesus Kristus di atas kayu salib, ia telah melakukan semua yang dibutuhkan olehnya. Ia menyerahkan semuanya. Dan seperti mereka yang ada di ruangan ini, banyak di antara kita yang memberikan hadiah begitu saja di atas meja. Dan sama sekali tidak kita jamah. 2 siswa mengangkat Steve dari lantai untuk duduk di kursi. Walaupun sangat lelah secara fisik, Steve tersenyum bahagia. Engkau sudah berbuat dengan baik hambaku yang baik dan setia, kata profesor. Dan ia menambahkan, tidak semua khotbah disampaikan dengan kata-kata. Berpaling kepada kelas, profesor berkata, harapan saya adalah kalian dapat memahami dan sepenuhnya mengerti akan semua kekayaan kasih karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kalian lewat pengorbanan Yesus Kristus. Allah tidak menyayangkan putra satu-satunya, tetapi menyerahkan dia untuk kita semua. Apakah kita memilih untuk menerima? Menolak, harganya sudah lunas, dibayar. Apakah kita akan menjadi orang bodoh dan tidak bersyukur yang meninggalkan hadiah itu di atas meja? Saya beri Anda 1 menit untuk kita renungkan cerita yang barusan kita baca. Haleluya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya itu diceritakan untuk kita bisa mengerti betapa sudah hancurnya Anda dan saya. Betapa sudah tidak bernilainya Anda dan saya. Tapi Anda dan saya ditebus olehnya. Waktu
Waktu kita dengar cerita Abraham yang menipu berapa kali tentang istrinya, demi keselamatan supaya dia nggak mati, dia bahkan jual istrinya. Oh, ini adik saya, ini bukan istri saya. Kepada beberapa raja. Mungkin kita berkata, oh aku nggak seperti Abraham. Waktu kita dengar cerita Daud, mungkin Anda juga berpikir, oh saya nggak seperti Daud. Daud begitu jahat. Waktu dia lihat Batseba sedang mandi, dia jatuh cinta. Padahal Batseba sudah punya suami. Orang Uria itu. Lalu dia suruh salah satu kepala pasukan dia, bawa Uria pergi berperang. Ketemu musuh, tinggalkan dia. Biar si Uria mati sendiri oleh musuh. Betapa jahatnya Daud. Betapa jahatnya Daud. Hanya karena dia jatuh cinta sama Batseba yang sudah punya suami, suaminya mau dia bunuh dengan cara yang begitu keji. Dia suruh bawa perang, ditinggalkan, biar dibunuh musuh. Mungkin Anda dan saya berpikir, saya nggak kayak Daud. Saya nggak kayak Salomo, yang di akhir hidupnya menjauh dari Tuhan. Bahkan mungkin saya nggak seperti Petrus, yang sok-sokan, hebat-hebat. Oh Tuhan, kalau yang lain akan tinggalkan, saya rela mati untuk Tuhan. Begitu Yesus ditangkap, begitu Yesus ditanyain di pengadilan oleh imam besar Kayafas, seorang hamba wanita bilang, bukankah kamu teman dia, sama-sama orang Galilea, logatmu juga logat orang Galilea. Oh bukan, aku tidak mengenal dia. Dia menjawab, membalas dengan mengutuk. Sampai 3 kali. Mungkin dia bilang, saya mah nggak pernah nyangkal Tuhan, nggak kayak Petrus. Tapi apapun juga, selama ada satu kejahatan yang baru saja Anda pikirkan, niat saja. Lagi ribut sama orang, kalau bisa saya tampar bolak-balik ini orang. Niat saja. Itu sudah kejahatan di mata Tuhan. Niat saja, itu sudah sama jahat dengan Abraham menipu. Niat saja, Anda sudah punya kejahatan yang sama nilainya di hadapan Tuhan. Akan perbuatan Daud yang keji itu. Niat saja. Jadi bisa Anda bayangkan. Mungkin kita berpikir, saya kan di gereja terus Pak. Melayani, berdoa, bekerja halal. Saya nggak macam-macam Pak. Tapi niat saja. Itu sudah kekejian. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini, oleh darahnya yang kudus, yang dia tumpahkan, yang dia bawa sendiri ke hadapan Allah Bapa, satu kali untuk selama-lamanya Anda dan saya jadi orang kudus. Sekali lagi, bukan berarti kita suka-suka, ya. Bukan berarti, kalau bahasa Inggrisnya agak keren dikit ya, take it for granted. Kira-kira tahu? Kurang lebih take it for granted itu sesuatu yang diberikan kepada Anda, tapi Anda merasa itu suatu kewajiban orang lain kepada Anda. Saya percaya kita semua sini masih banyak pakai Pertalite, betul? Masih banyak kita pakai Pertalite ya. Saya dulu juga pakai Pertalite, tapi terakhir-terakhir ini saya udah nggak pakai lagi. Selain karena memang peraturannya udah nggak memungkinkan. Tapi sekalipun begitu, kalau mobil saya paksa masuk Pertalite, mungkin kadang masih dapat. Tapi saya udah enggak, saya udah pakai Pertamax. Bayar harga, nggak tahu harga. Tapi bukan itu yang saya mau maksud. Saya mau cerita soal Pertalite. Tahukah Anda, pada saat Anda memakai Pertalite, negara mensubsidi Anda. Berapa harga Pertalite sekarang? 10.000. Tahu nggak Anda, negara mensubsidi setiap 1 liter Anda pakai 2.000 lebih. Negara bayar. Apalagi yang pakai solar. 7 ribuan ya. Setiap kali Anda pakai 1
liter solar. Sebenarnya pemerintah mensubsidi nyaris 10.000. Tapi begitu Pertalite naik 200 kita udah teriak. Pemerintah gimana sih? Naikin dong aja. Nggak tahu ya kita rakyat kecil. Susah. Anda tahu nggak? Itulah yang namanya take it for granted. Itu negara sudah subsidi 1 tahun berapa triliun untuk kita. Tapi kita menganggap wajar, hak saya. Kita merasa itu sudah sewajarnya yang pemerintah berikan buat saya. Apakah kita merasa sudah sewajarnya darah Kristus ditumpahkan untuk Anda dan saya? Anda nggak berhak. Anda dan saya itu nggak layak. Setidak layak-layaknya itu ya Anda dan saya. Kita ini sungguh nggak layak di hadapan Tuhan. Status Anda dari lahir sudah status orang berdosa. Oleh Adam dan Hawa. Tapi oleh darahnya yang luar biasa itu. Dia tidak pandang Anda. Dia kuduskan. Makanya saya tadi dari awal berkata bahwa kita percaya Tuhan memberkati kita. Kita percaya Tuhan Yesus datang memberkati kita. Menuntun hidup kita. Dia melakukan perkara besar buat kita. Bukan karena Anda layak, bukan. Bukan karena Anda bilang, saya sudah tiap hari ke gereja. Setiap hari Minggu saya ke gereja, nggak pernah lolos Pak. 1 tahun 52 minggu, sakit-sakit pun saya datang. Bukan itu persoalannya. Anda juga nggak bisa berkata, karena saya rajin baca Alkitab setiap hari 10 pasal. Anda juga nggak bisa bilang, karena saya menyanyi pujian, merenungan setiap pagi, setengah jam, 1 jam, 2 jam buat Tuhan. Sehingga saya layak diberkati Tuhan. Itulah kesalahan kita. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan memberkati Anda karena apa yang sudah Anda lakukan, itu salah besar. Tuhan memberkati Anda karena Dia cinta sama Anda. Ada amin. Apa yang sudah Anda lakukan? 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib. Apa yang sudah Anda lakukan? Nggak ada. Bahkan Anda belum lahir. Tapi Anda tuh sudah ditebus Dia. Saya sudah ditebus Dia 2000 tahun yang lalu. Dia tidak peduli Benny itu siapa. Dia tidak peduli Benny berapa kelam kehidupannya. Dia tidak peduli Benny itu berapa kali jatuh bangun di dalam lembah yang kekelaman seperti itu. Tapi dia mati untuk saya. Dia mati untuk Anda semua. Tanpa Anda berbuat satu apapun juga bagi dia. Jadi kalau hari ini Anda membanggakan apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan. Sehingga Tuhan wajib memberkati saya. Itu salah konsep. Itu salah pondasi. Ada amin. Pondasi kita cuma satu, cinta Dia sama kita. Kasih Tuhan sama saya. Nggak pernah habis-habisnya. Yuk tampilin sebentar lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya. Dia buktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu loh. Anaknya yang satu-satunya itu loh. Anaknya yang Dia kasihi itu loh. Anak yang tidak pernah terpisah dari Dia sedetik pun itu loh. Diberikan kepada Anda dan saya. Sehingga pada saat di atas kayu salib, Dia terpisah. Sampai Dia bisa bilang, Allah sabahtani. Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Dia yang tidak pernah terpisah dari Allah. Tapi demi cintanya kepada Anda dan saya. Sesaat dia demi cinta itu dia mau mati untuk Anda dan saya. Untuk mengucurkan darahnya. Sehingga hari-hari ini kita sudah ditutupin oleh darah Kristus. Dan bukan hanya itu. Pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Karena apa? Karena dia tahu Anda nggak bisa hidup sendiri. Karena dia tahu Anda dan saya nggak mampu hidup sendiri. Sekalipun Anda sudah jadi orang kudus, tanpa Dia Anda nggak bisa berjalan benar. Sebab itu dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup di dalam setiap Anda dan saya. Di dalam setiap kita ada Tuhan, ada amin. Setiap kita ada Roh Kudus, ada amin. Saat kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan pribadi dan juru selamat pribadiku, saat kita menerima Dia hidup di dalam Anda. Anda sudah menjadi ciptaan yang baru. Anda bukan Anda sendiri lagi. Anda ada roh Tuhan di dalam Anda. Anda ada Kristus di dalam Anda. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Bukan cuma Dia mati bagi Anda. Tapi Dia juga hidup. Untuk menghidupi suatu kehidupan yang mustahil Anda lakukan. Untuk menghidupi suatu kehidupan yang mustahil saya lakukan.
tanpa Dia. Jadi hari ini saya mau membuka pondasi kita untuk kita mengerti bahwa karya penembusan Tuhan yang begitu dahsyat, dia ditangkap, dia dihina, dia dituduh, dia disiksa, disesah, dicambuk, disuruh pikul salib, dipasang mahkota duri, dipakuin di tangan dan kakinya, dinaikkan ke atas tiang salib, ditombak perutnya, dan mati sampai kehabisan darah. Itu adalah untuk ganti Anda dan saya yang harusnya mengalami itu. Dan pada hari ketiga dia bangkit untuk supaya dia bisa hidup di dalam Anda dan saya untuk memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Anda. Tentu Tuhan yang dimuliakan, tapi Anda juga ikut kecipratan bonusnya. Kalau Tuhan dimuliakan dalam kehidupan Anda, tidak bisa tidak, di mata orang lain Anda juga dimuliakan. Ada amin. Jadi dengan status anak Allah, sehingga kita semua berhak atas semua warisan Kristus yang saat ini juga sudah ada kita miliki. Jadi bukan lagi kita berpikir saya diberkatin, saya pulang nih, tadi saya datang bawa beban, pulang saya ini lepas nih, kenapa? Karena saya duduk dengan hikmat, saya naikkan pujian dengan hikmat, saya dengar khotbah dengan baik, lalu saya pulang dalam keadaan yang berbeda. Karena apa? Karena saya taat duduk di sini. Bukan itu problemnya. Bukan itu isunya. Tapi waktu Anda sadar, wah saya ini jelek-jelek begini, ya memang jelek apa enggak ya? Anda sendiri yang tahu. Saya gemuk-gemuk begini, atau saya kurus-kurus begini, atau saya apapun Anda. Tuhan sayang sama saya. Nah, amin. Waktu kita mengerti Tuhan sayang sama saya, dia korbankan hidup dia buat saya. Kalau Tuhan begitu sayang sampai hidup dia korbankan, apa sih masalah saya? Berapa besar sih masalah saya? Pasti dia mau bantu bereskan. Ada amin. Apalagi sekarang dia hidup di dalam saya. Dia tahu persis saya. Susahnya saya kayak apa, dia tahu. Laparnya saya kayak apa, kalau saya nggak makan 2 hari, dia tahu. Pada saat kita mengerti bahwa Tuhan juga hidup di dalam kita. Dan dia tahu apa yang Anda alami. Waktu Anda susah, dia susah. Waktu Anda menderita, dia menderita. Waktu Anda sakit hati, dia juga merasa sakit hati. Waktu Anda merasa ditipu, Anda merasa malu, dia juga malu. Kalau Anda tahu, yang sangat mengasihi Anda dan saya itu ada di dalam kita. Dan dia mengerti apa perasaan kita. Permasalahan kita, Anda lihat dengan kacamata Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar, pasti Tuhan bereskan. Anda punya suatu iman yang ditimbulkan bahwa, oh Tuhan pasti bereskan karena dia sayang sama saya. Anda lihat, urusan dia pasti beres. Mungkin beresnya tidak sesuai keinginan kita. Oh, saya maunya dapat, saya punya masalah Pak, utang 10 juta. Saya kalau boleh 10 juta lunas. Tuhan selesaikan. Mungkin Tuhan selesaikan. Tapi tidak sesuai dengan pengharapan Anda. Mungkin tidak 10 juta, mungkin cuma 5 juta. 5 jutanya orang bilang, Anda cicil ya. Sudah kemurahan bukan? Jangan selalu kita mengimani apa yang kita inginin. Tapi kalau kita percaya, ya gua kan maunya 10 juta Tuhan, kok cuma 5 juta? Kalau Anda punya dasar yang sangat kuat, Tuhan mengasihi Anda. 5 juta lagi pun Tuhan akan bereskan dengan cara yang ajaib. Ada amin? Itu yang saya mau sampaikan pesan bahwa kita punya dasar yang kuat. Bukan cuma semata, saya saya udah pelayanin Tuhan. Mestinya saya pelayanan tempat lain. Maaf, mungkin PK-nya lebih besar. Tuhan, mungkin saya pelayanan tempat lain. Yang bukan rohani, main musik. Waduh, bayarannya gede Tuhan. Saya bayar harga loh Tuhan. Saya mau loh main di sini Tuhan. Tuhan harus memberkati saya. Kalau Anda mendasarkan itu, Anda salah pondasi. Ada amin. Dikutuk Tuhan nggak? Ya enggak lah. Kalau dia begitu sayang sama Anda salah pengertian sama dia pun nggak ada masalah. Tadi kita cerita push up, yang nggak mau, yang siapa? Yang Robert yang ateis ya. Yang satu yang Jason, yang atlet, Scott, atlet basket. Yang dia juga kuat. Saya mampu kok push up 10 kali, bahkan 50 kali pun kuat saya dibilang. Nggak perlu sistem yang push up buat saya. Kalau Anda mendasarkan kemampuan sendiri, yang kayak gitu aja, tetap dapat donat nggak dia?
tetap dapat. Artinya, Anda nggak usah khawatir, waduh kalau saya salah pondasi, salah pikir kayak gini, saya kena kutuk dong. Oh enggak, cintanya lebih besar daripada kutuk-kutuk itu. Ada amin. Cinta Tuhan yang begitu dahsyat atas hidup Anda dan saya, itu mengcover itu semua. Apapun salah pikir kita sama Tuhan, yang jelas. Kalau kita hari ini mau punya dasar yang kuat di dalam Tuhan, kita mau punya dasar yang kuat, dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Oh. Kita pulang benar-benar dalam keadaan yang berbeda. Kita bisa melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Ini tetangga saya biasanya ngeselin ini. Hari ini saya ngelihat yang kasih, aduh kasihan ya. Kenapa sih dia begitu bikin orang kesel ya? Kita bisa mengasihi. Mungkin sehari, 2 hari ya. Hari ketiga mulai sebel lagi. Tapi ingat lagi, Tuhan mengasihi saya tanpa melihat siapa saya. Ada amin? Kita bisa lagi, aduh kasihan lagi. Siklus itu akan terjadi. Kita tidak bisa serta-merta merubah pola pikir kita, merubah hati kita dengan sesaat. Tapi Tuhan juga tahu ada proses. Ya, Anda dan saya punya proses. Tapi yang satu hal, kita punya pondasi dia mengasihi kita begitu dahsyat. Pondasi kedua, saya orang kudus. Jadi jangan takut lagi. Saya orang berdosa. Kalau saya berdosa ini, saya baru bikin dosa ini, saya baru bikin dosa itu. Tuhan gak berkati nih. Jangan berpikir gitu lagi. Mari kita berpikir, saya orang dikasih Tuhan, saya dicintain Tuhan. Saya sudah, dia korban buat saya. Yang korbannya 1 kali untuk selama-lamanya. Dan korban dia tidak pernah sia-sia. Saya sudah jadi orang kudus. Donat itu saya sudah dapat. Ingat donat aja gitu ya, gampangnya. Donat itu saya sudah dapat. Cinta Tuhan itu saya sudah dapat. Tidak peduli siapa saya, tidak peduli saya tidak melakukannya, tidak peduli bahkan saya tidak mau pun, saya tetap dapat donatnya. Itu yang bisa membuat kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Ada amin. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dulu saya menangkapin ayat ini dengan diberi kuasa. Jadi saya punya kuasa. Saya doain orang kesurupan sembuh. Saya doain orang sakit sembuh. Saya doain orang berutang langsung lunas. Apapun itulah, kuasa-kuasa yang mukjizat gitu ya. Enggak salah. Tapi saya mau Anda dan saya tidak salah fokus hari-hari ini. Kuasa di sini power. Kuasa di sini kekuatan. Kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa itu anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah orang yang menunjukkan siapa bapaknya. Betul? Bapak penuh cinta. Bapak penuh perbuatan baik. Bapak mengampuni. Bapak mengasihi. Apakah kita gampang mencintai, gampang mengampuni, gampang mengasihi, gampang ini, gampang itu. Perbuatan-perbuatan baik kita itu bukan dari Anda, tetapi ada kuasa, ada kekuatan Tuhan di dalam Anda dan saya. Ada amin. Jadi kalau kita percaya Yesus sudah mengasihi kita, dia sudah mencintai kita, tadi saya bilang dia bangkit di hari ketiga di antara orang mati, untuk supaya dia bisa hidup juga di dalam Anda dan saya. Hari-hari ini Anda nggak perlu khawatir, kekuatan Tuhan itu sudah ada di dalam Anda dan saya. Untuk mampu, untuk bisa mengatasi segala perbuatan jahat kita, bahkan menjadi perbuatan baik. Ada amin. Itu menjadi power, itu menjadi kekuatan Tuhan di dalam Anda dan saya. Saya bisa mengampunin orang dengan lebih gampang. Pak, saya pulang nih nggak bisa nih gampang langsung si A, si B, si C. Nggak masalah, nggak usah pusing. Nggak ngampunin, belum bisa ngampunin pun jangan takut. Tuhan tetap sayang sama Anda. Dia sudah terlanjur sayang sama Anda. Dia terlanjur jatuh cinta sama Anda. Dia sudah terlanjur kawin dengan Anda. Sehingga nggak mungkin dia pisahkan Anda. Saya sudah terlanjur menikah dengan istri saya. Dulu, mungkin waktu masih pacaran, mau kentut pun dia pergi jauh-jauh dulu kan. Biar nggak ketahuan suaminya. Kan gitu. Langsung pertemuan tuh, aduh ke WC bentar ya. Padahal dia mau buang angin, mau kentut. Sekarang, di depan saya sakit perut, sakit perut, mau buang-buang aja.
terlanjur sayang. Mau gimana lagi? Begitulah Yesus sama Anda. Ada amin. Jangan terhakimin, saya belum bisa ini, saya belum bisa itu, saya baru mau mulai ini, saya baru mau mulai itu. Tetapi yakinlah cinta Tuhan yang melekat itu, yang besar itu, yang tak terukur itu, besar, tinggi, dalam, lebar, kata Paulus, yang tidak bisa dicerna dengan akal, pikiran itu sudah dicurahkan untuk Anda dan saya. Bahkan dia hidup di dalam Anda dan saya. Kalau Anda mau berpegang, melihat kepada cinta itu, Anda akan punya kuasa, power, kekuatan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu semua. Bukan lagi Anda yang melakukan, tapi kekuatan Tuhan di dalam Anda yang melakukannya. Kita harus sadari itu, supaya kita tidak sombong lagi. Supaya kita tidak barter-barteran, supaya kita tidak transaksi lagi, jual-jualan sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sudah melayani, aku diberkati dong, gaji naik dong, karir naik dong, jodoh cepat dapat dong, anak cepat dapat dong. Bukan itu yang bisa bikin Anda barter-barteran sama Tuhan. Bukan itu yang bisa bikin Anda transaksi sama Tuhan. Tapi hanya satu kali transaksi cinta dia sudah diberikan kepada Anda. Ada amin. Jadi, kemuliaan itu sudah ada di dalam Anda dan saya. Berjalanlah dalam dunia ini dengan kemuliaan Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita pulang, kita punya dasar yang kuat. Bukan cuma sekadar kita klaim. Bukan cuma sekadar kita mau klaim sama Tuhan. Tuhan, permasalahanku selesai. Tuhan, utangku selesai. Tuhan, karirku naik. Tuhan, gajiku naik. Tuhan, apalagi? Karena aku sudah melakukan ini itu. Bukan. Tapi kita pulang dalam suatu pondasi yang kuat, cinta Tuhan, kasih Tuhan, yang sudah dia buktikan, yang sudah dia nyatakan, yang sudah dia deklarasikan, dan bahkan yang sudah dia manifestasikan di dalam Anda dan saya. Ada amin? Puji Tuhan. Hari ini saya selesai, cukup pendek. Yuk, saya undang WL Singer. Kita bisa naikkan pujian yang pertama tadi, start awal kita tadi. Hari ini saya kompak ya, sama tim ya. Aduh, ada nggak janjian nih? Aduh, tim mantep ini, kotak-kotak semua. Kotak-kotaknya biru pula, ya nggak jauh gitu kan? Bukan kotak-kotak merah, kotak-kotak. Aduh, luar biasa. Memang kalau satu hati di dalam Tuhan itu luar biasa ya. Gimana pujiannya tadi, lagu pertamanya? Oke. Keyboard kita? Oh, lagi? Oh, gitar aja. Ku beri kemuliaan. Gitu ya? Oke. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Yes Lord, perbuatanmu besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang begitu dahsyat, yang sudah Kau limpahkan, Kau curahkan untuk setiap kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini kami semakin dibukakan. Biar hari-hari ini kami semakin melihat akan dasar cinta-Mu yang begitu besar sudah dicurahkan atas hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam hidup kami ini mengandalkan cinta-Mu Tuhan, mengandalkan kasih-Mu saja. Kedahsyatan cinta-Mu tak terukur, tak terselami, tinggi, lebar, dalam dan panjangnya. Bersyukur senantiasa Tuhan. Engkau Tuhan yang Bersyukur, baik. bersyukur. Engkau Kau dahsyat, yang Kau hebat, Kau luar biasa. Yesus. Anak-Mu percaya Tuhan, saat anak-anak-Mu menangkap, mengerti, mengalami akan cinta-Mu itu, Ya, kami boleh melihat anak-anak Allah berjalan-jalan di tengah-tengah kami. Karena kedahsyatan-Mu, cinta-Mu, kepribadian-Mu sendiri yang hidup di dalam setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami siang hari ini, buat fellowship kami, buat mazmur yang dinaikkan, buat pujian yang dinaikkan, buat penyembahan yang dinaikkan. Kami semua naikkan di dalam komunitas bersama, di dalam fellowship ini. Kami menikmati satu dengan yang lainnya. Saat kami memuji secara bersama-sama akan kebesaran nama-Mu, kami percaya, kami juga saling memberkati di tempat ini. Oh Yesus, betapa indahnya kebersamaan di dalam Engkau. Anak-Mu selesai berkata-kata. Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang terus membukakan pewahyuan demi pewahyuan. Engkau yang terus berkata-kata di tengah kami. Di dalam setiap situasi kami yang berbeda satu dengan yang lain. Di dalam setiap kehidupan kami yang unik. Karena kami hanya satu-satunya, tidak punya yang sama di dunia ini. Engkau saja yang senantiasa berkarya. Engkau saja yang senantiasa membukakan. Untuk kami boleh melihat, mengerti, menikmati cinta-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan perjamuan. Nanti kembali hambanya Pak Beni, kita undang lagi ke atas. Kita angkat pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, mencucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita bangkit berdiri, kita mau perjamuan kepada Tuhan. Hambanya kembali kami panggil Pastor Beni. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti di tangan kita, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Oh, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti pengucapan syukur yang atas yang kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya, haleluya.